Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah yang sama-sama dicintai Allah, hari ini kita sudah masuk hari ke-6 di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan sehingga insyaallah bersama keluarga kita, bersama handai tolan kita, bersama jamaah kaum muslimin, tahun ini kita semua dipantaskan Allah memasuki Ramadan. Ustadz, kenapa pakai kalimat dipantaskan? Karena ada orang yang hadir di Ramadan tapi dia celaka. Kenapa? Seperti tidak dipantaskan. Man adrakahur Ramadan, siapa yang berjumpa dengan Ramadan tetapi di Ramadan itu dia tidak mendapatkan ampunan, maka apa kata Allah? Dia dijauhkan dari Ramadannya dan dimasukkan ke dalam neraka. Atau hadis yang populer, Jibril berdoa, ya Allah, celakalah orang yang menjumpai Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ibu, bapak, jamaah sekalian, mari kita benar-benar berupaya agar Ramadan tahun ini memang kita dipantaskan Allah hadir di bulan Ramadan. Ada istilah tarhib ya, dari kata rohaba. Tarhib artinya melapangkan. Seperti ada orang datang ke rumah kita katakan silahkan. Itu sama dengan melapangkan, ya. Tarhib, silahkan. Apa kalau pakai bahasa Inggris, ya? Please, welcome, ya. Silahkan. Seperti itulah kira-kira kita mempersilahkan Ramadan ini hadir karena memang dia pantas hadir untuk kita. Saya bukan ingin menakuti-nakuti. Tahun lalu kita berpuasa dengan sahabat-sahabat kita. Ada beberapa jamaah tempat duduknya di situ. Ada Allahyarham Pak Yazid, doktor, di situ tempat duduknya. Tahun lalu, tapi sekarang tidak ada lagi. Dan ini masih ada 23 hari menuju Ramadan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, karena belum tentu kita kemudian dipantaskan Allah hadir di Ramadan. Ya, walaupun saya sudah dihubungi Mas Imam, Ustadz, jadwal tetap
ya, tidak ada pengajian malam. Jadi Ustadz jadwalnya tetap hari Sabtu pekan ketiga. Kalau Ramadan hari Sabtu pertama, Ramadan hari Selasa tanggal 13. Hari Selasa tanggal 13, 14, 15, 16, 17. Ya, tanggal 17, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tanggal 18 April, Sabtu perdana kita ketemu lagi. Mudah-mudahan diberikan umur. Karena tidak sedikit juga ustadz-ustadz dipanggil juga sama Allah. Mudah-mudahan Ustadz Yasir ini masih dipantaskan Allah hadir di bulan Ramadan, ya, terutama di masjid ini. Kenapa? Belum selesai Ustadz. Ustadz baru 1 kali lelang masjid. Ini masih banyak ini. Berapa? 200 miliar ya. Masya Allah. Begitu. Ini masjid ini belum selesai. Pak Anton jangan dulu mati ya. Gitu. Tanggung jawab ini masih berat. Mana Pak Ketua Yayasan nih? Ya, begitu. Mana Pak Jenderal ini? Usahakanlah semua tetap insya Allah. Alhamdulillah ya, salah satu ustadz sudah diikat oleh jamaah Al-Hidayah, tidak kemana-mana lagi ustadznya ya. Insya Allah besok ya kita doakan cuaca baik, lancar, sehingga keluarga beliau Syekh Husain bisa datang ke masjid ini untuk melangsungkan akdun nikah, insya Allah. Sebagaimana rencana, tidak ada perubahan. Alhamdulillah. Saya khawatir tiba-tiba kemudian ada serangan Irak atau Iran gitu, masya Allah. Karena untuk mendapatkan orang Madinah untuk mukim di tempat kita itu susah. Ya, beberapa kampus di Indonesia itu melakukan kerjasama dengan beberapa universitas di Timur Tengah untuk meminta seorang syekh tinggal di beberapa kampus. Di kampus istri di UIN Bandung tuh ada beberapa syekh dari Yaman tinggal di sana, disiapkan asrama supaya mereka mengisi pelajaran baik Quran maupun lughah bahasa, karena mereka statusnya sebagai native ya. Mudah-mudahan insyaallah ini satu karunia bagi kita sehingga masjid ini mudah-mudahan bisa tuntas. Saya berharap dan berdoa Ramadan tahun depan kita nggak tahu sholat di mana lagi Ramadan tahun depan ini ya, masya Allah. Apa di lantai 2, apa di lantai 1? Karena rencana kita 3 lantai kan, begitu insya Allah. Takbir, harus ada semangat, masya Allah. Ustadz, Covid begini dengan ekonomi, itu Covid dengan ekonomi itu urusan presiden, urusan masjid, urusan kita ya. Dan kita yakin ini rumah Allah, Allah jua yang akan menyelesaikannya insya Allah. Baik, hari ini kita akan membahas memantaskan diri dan keluarga menuju Ramadan. Jadi begini Bapak-bapak, kenapa kita perlu semacam tarhib ya, semacam upaya diri dan keluarga supaya Ramadan tahun ini bukan sekedar berbeda. Kalau berbeda tahun ini pasti, karena tahun ini Ramadan kita mudah-mudahan bisa di masjid. Tahun lalu itu sejarah ya, imam terbanyak menjadi imam terbanyak sepanjang Ramadan cuma tahun 2020. Di rumah saja imam 3, saya, anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, dan 3 ini punya jadwal. Anak saya yang paling kecil ya, kelas 6 SD, dia mengatakan, "Bi, pokoknya taraweh saya yang imam." Masya Allah. Karena kalau habis Isya dia tidak jadi imam, tidur dia Pak. Tapi kalau jadi imam enteng benar sampai selesai sholat Pak, kuat. Saya bilang ayatnya terserah kamu baca ayat apa, ayat-ayat panjang yang dia baca ya. Dan untuk menguatkan bacaannya kita belikan tempat yang biasa orang karaoke itu, taruh di situ Quran ya, masya Allah. Dan dia baca, dan kebetulan bacaannya enak ya. Ini besok dia selesai dari karantina Al-Quran ya, kemarin setorannya sudah masuk halaman 512 kalau tidak salah
Ya, Quran itu 604 halaman. Ya, mudah-mudahan bisa tuntas sehingga nanti Ramadan dia punya modal lagi. Ya, jadi tahun ini kita kembali normal mudah-mudahan. Imam cuman satu di masjid sini ya, Masya Allah. Jangan bikin imam lagi di rumah seperti itu. Ustaz, bagaimana kami menyiapkan diri dengan keluarga untuk memasuki Ramadan? Minimal ada 4 hal utama di bulan Ramadan itu yang harus kita persiapkan. Kalau kita tulis kalimat tarhib Ramadan, minimal 1, ini yang paling pokok. Pertama tentunya sholat, 2 saum, 3 Al-Quran, dan yang keempat soal harta. Ini 4 tema sentral selama Ramadan. 4 tema sentral selama Ramadan. Yang pertama tentunya tentang sholat. Kita tahu sebelum memasuki Ramadan, ini ulama sejarah menyepakati sebelum masuk Ramadan ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Dan antum kita semua menyadari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa. Karena secara logika, saintifik mungkin sulit diterima kalau perjalanan Muhammad dari jam 12 malam, karena disebutkan tengah malam, itu ke menuju Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan para nabi, puncaknya kemudian berjumpa dengan Allah, turun lagi sebelum subuh, sudah kembali ke Makkah. Bapak-bapak, Ustadz sedikit mengajak kita, tahu nggak apa yang terjadi, Pak? Itu setelah pulang dari perjalanan itu, Nabi duduk bukan semacam bengong ya, merenungi perjalanan itu di depan Ka'bah, dan Abu Jahal mendatangi Nabi dan bertanya dengan cara yang baik, ya Muhammad, madza bika, apa yang terjadi padamu? Dan Nabi menceritakan seluruh perjalanan Isra Mi'raj. Ingat, orang Arab itu salah satu kelebihannya hafalannya kuat. Maka kemudian Abu Jahal ya menceritakan itu kepada orang-orang kalau Nabi melakukan perjalanan itu. Dia bukan maksud menyiarkan perjalanan Nabi, tapi sengaja untuk menjatuhkan Nabi. Maka orang-orang pada waktu itu kaget, kok bisa? Bahkan orang-orang beriman bertanya-tanya, apa betul? Karena perjalanan paling cepat dari Makkah ke Palestina dengan kuda yang paling sehat, kuda yang sudah sering dipakai, itu 1 bulan perjalanan. Jauh, Pak. Ya, tidak mungkin. Apa yang terjadi, Pak? Orang-orang Quraisy pada waktu itu termasuk kaum muslimin mulai bertanya-tanya. Apa kata Abu Jahal? Tinggal 1 orang lagi, kita undang dia di Ka'bah. Kalau sampai dia tidak percaya perjalanan ini, selesai Muhammad. Siapa yang ditanyakan itu? Abdurrahman ibnu Khufafah, yang dikenal dengan Abu Bakar. Ya, belum ada sidiknya, belum. Ya, Abu Bakar. Kenapa disebut Abu Bakar? Dialah bapaknya Aisyah, si perawan itu. Bikrun, ya. Apa yang terjadi, Pak? Ketika Abu Bakar dipanggil dan diceritakan oleh Abu Jahal peristiwa itu, jadi promosi gratis, semua orang Quraisy akhirnya tahu peristiwa Isra Mi'raj. Tidak cuma ragu, Pak, tapi tahu. Ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, apa jawaban Abu Bakar? Sadaqta ya Muhammad, engkau pasti benar ya Muhammad. Masya Allah. Ya, kecewa Abu Jahal. Tadinya dia percaya kalau Abu Bakar ragu aja sedikit, selesai Muhammad. Tapi Abu Bakar mengatakan, sadaqta ya Muhammad. Jika itu datang dari Muhammad,
dari Tuhannya pasti benar. Bahkan jika lebih cepat dari perjalanan itu pasti benar. Orang-orang kaget, masih berkumpul orang-orang Quraisy. Tapi ingat, pernyataan sadaqta bukan sekedar keyakinan yang kosong, tapi keyakinan dengan kecerdasan. Apa kata Abu Bakar? Lihat Pak, karena dia yakin Nabi itu pergi ke Palestina, dia tanyakan kepada orang Quraisy, siapa di antara kalian yang sudah pernah ke Palestina? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kurang lebih 10 orang yang hadir di situ sudah pernah ke Palestina. Siapa di antara kalian yang pernah masuk di Masjid Al-Aqsa? Angkat tangan. 1, 2, 3. Kalian hafal tentang Masjid Al-Aqsa? Kapan? Sekarang pertanyaannya, apakah kalian yakin Muhammad pernah pergi sebelum ini ke Palestina? Belum pernah. Kalau begitu kita tanyakan kepada Nabi. Rasulullah ditanyakan Abu Bakar, ya Rasul, ya Muhammad, gambarkan kepada kami bagaimana pintu Masjid Al-Aqsa, bagaimana jendelanya, bagaimana isinya. Masya Allah, Rasulullah menjelaskan sedetil-detilnya. Apa kata orang-orang Quraisy tadi? Benar seperti itu ya Muhammad. Masya Allah. Itu yang namanya pengikut cerdas. Ya. Dan bapak-bapak, peristiwa ini menggemparkan, maka sebagian orang Quraisy sejak saat itu benar-benar percaya kepada Muhammad. Dan sejak saat itulah Abu Bakar ditambah dengan julukan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, terima. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Itulah kualitas Abu Bakar Siddiq. Nah bapak-bapak sekalian, kenapa Ustadz memulai dengan ini? Karena salah satu perintah yang paling utama dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Ustadz, kenapa tarhib ini dulu yang kita bahas? Mohon maaf Pak, Ramadan itu bulan saum. Tapi ingat, ibadah terbanyak di Ramadan itu adalah ibadah sholat. Bahkan ada satu sholat yang cuma ada di Ramadan. Kalau kita datang Isya di masjid ini Pak, kemudian ikut taraweh sampai tuntas dengan witir, tidak berdiri setelah taraweh Pak, saya katakan ulang lagi, rugi. Habis taraweh Anda berdiri, rugi. Anda tuntas sampai witir, satu paket dengan imam, dengan witir selesai, apa kata Rasul? Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala solat semalam penuh. Jadi paketnya lengkap. Ya, paketnya lengkap. Kayak istri di rumah. Kalau dia sholat di rumah, sampaikan kepada istri, tuntas sampai dengan witir. Makanya beruntung kalau di rumah itu ada, mohon maaf, ada khodimat yang tinggal di rumah, bacaan Qur'annya bagus. Dulu saya punya khodimat, waktu tes saya tuh, baca Qur'an dulu. Ustadz, saya mau nyuci bukan mau ngaji, baca Qur'an dulu. Pas dia baca Qur'an, bagus bener. Masya Allah, saya bilang kalau begitu boleh diterima gitu. Jadi di rumah itu kadang dia jadi imam. Kenapa? Bacaan Qur'annya bagus. Kalau hafalannya tidak ada, boleh taruh mushaf di depan, sebagaimana Aisyah radhiyallahu an menyuruh khodimatnya menjadi imam. Kenapa? Karena yang paling utama menjadi imam itu adalah aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Karena membuat kita nyaman, ya, begitu. Maka kemudian Aisyah menempelkan suhuf-suhuf di dindingnya dan menyuruh pembantunya itu membacakan lembaran-lembaran suhuf itu. Jadi bapak-bapak, pertanyaannya Ustadz, kok sholat Ustadz? Karena Ramadan itu nggak ada artinya kalau sholat Anda bermasalah. Sholat Anda bermasalah, ya. Maka kita lihat di sekolah-sekolah, nggak tahu tahun ini bagaimana prosesnya. Dulu kita sekolah-sekolah itu kalau Ramadan selesai sholat, datang anak-anak itu
Ustaz, kenapa? Paraf imam. Kalau Isya ada tambahannya, paraf imam dan penceramah. Bahkan di kotak paling kanan ada judul, tema ceramah. Begitu sekolah itu, Pak. Itu nama tadrib, artinya latihan. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa sholat kita harus siapkan menuju Ramadan? Ini alasannya. Mari buka Quran. Ya, kalau kita tanya tentang sholat, Pak, ini yang menjadi alasan. Quran surat, ya, Quran surat Maryam ayat 59. Quran surat Maryam ayat 59. Halaman 309, pas setelah sujud sajadah. Halaman 309, Maryam 59. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Pak Agus, mangga Pak Agus. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti maka mereka telah aman. Lihat Pak, kenapa sholat kita perlu evaluasi? Ini dari dulu Nabi sudah diingatkan ini. Akan datang pengganti-pengganti. Adha'us sholah, menyepelekan. Bukan gak sholat Pak. Anak-anak kita, keluarga kita bukan gak sholat, tapi sholatnya disepelekan. Ramadan perbaiki ini. Ya. Saya pernah bilang, kalau bisa selama Ramadan coba bikin program. Apa? Marhaban ya Ramadan, welcome to Ramadan. Apalagi kita katakan, selamat datang Ramadan, selamat tinggal Mas Buk. Tahu Mas Buk? Temannya Mas Jok. Pak, coba berniat Pak, satu keluarga, ini dulu, selama Ramadan tidak pernah meninggalkan qobliyah. Coba, 1 bulan Ustadz, siap, siap. Mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih ingat ucapan Allah yarham? Kalau masuk Ramadan saya ingat satu kiai, rindu banget dengan joknya. Allah yarham Khairu Yunus, Kiai Haji Khairu Yunus. Masih ingat joknya? 6 fenomena Ramadan itu ditulis sama beliau. 1, pekan pertama Masjid Surau penuh, bahkan pasang tenda. Betul? Pekan kedua, restoran, rumah makan penuh. Kenapa? Bukber. Yang bikin hancur soft masjid itu bukber. Nggak enak dari kantor Ustadz, nggak enak alumni Ustadz. Ya, bukber. Pekan ketiga, mall, pasar, toko penuh. Persiapan pulang kampung. Pekan keempat, jalan tol macet, bandara sesak, penuh. Kan Ustadz kita safar, hancur Ramadan. Padahal di ujung ayat puasa itu ada ayat wa antasumu khairul lakum. Jika kamu tetap berpuasa itu lebih baik bagimu. Ya, mentang-mentang ke Surabaya doang Pak naik pesawat, saum Ustadz, Masya Allah, safar ini Masya Allah. Ya, pekan kelima yang penuh apa Ustadz? Yang penuh tempat hiburan. Selesai sholat tempat hiburan penuh, Ancol, ya,
puncak, macet luar biasa. Ustadz, pekan ke-6, yang pekan ke-6 klinik, puskes, rumah sakit, gula darah naik, mencret, semua ya. Nah, selesai Syawal mulai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz, berarti bagus dong, setelah puasa Idul Fitri kemudian meninggal ya, Masya Allah. Apa kita pingin diulang-ulang Pak fenomena itu? Saya ingat betul itu ya, sekiranya beliau di alam baka ini pasti beliau akan tersenyum juga ini. Ustadz Yasir ulang-ulang lagi itu ya, Masya Allah. Pak, salah satu yang kita perhatikan, coba selama Ramadan kita mulai dari ini Pak. Allah katakan fa khalafa min ba'dihim, akan datang setelah kalian pengganti-pengganti yang suka menyepelekan sholat. Lihat anak-anak kita sholatnya. Apa sholat? Sholat Ustadz. Jam berapa sholatnya? Ada'us sholah. Ada'us sholah. Siapa orang-orang yang disebut ada'us sholah? Ya, yang pertama mereka yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Ini surat Al-Ma'un itu surat yang paling menakutkan. Sampai orang yang sholat dikatakan Allah celaka sholat mereka. Diawali dengan kalimat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang beragama tapi bohong agamanya? Al-Ma'un. Surat keberapa itu? Surat yang ke 107. Quran 107. Halaman 602. Satu lembar sebelum halaman terakhir. Halaman 602. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sebagian ulama mengatakan inilah ayat kecaman sosial yang paling kuat dalam Al-Quran. Sampai orang beragama dikatakan bohong kalau dia tidak memperhatikan dua elemen dalam masyarakat. Satu, anak yatim. Dua, fakir miskin. Makanya Pak Gus, pembangunan masjid bagaimanapun tetap jatah anak yatim, jatah fakir miskin tetap itu harus stabil. Begitu. Karena kalau ini terganggu Pak, apalagi pandemik masih terus seperti ini, kita dianggap bohong beragamanya kita. Jadi dua elemen ini Pak tidak akan hilang sampai hari kiamat. Ini tetap ada. Dan ini menjadi ukuran benar tidaknya agama kita. Tahukah kamu orang yang beragama tapi dusta agamanya? Yang pertama, orang yang apa? Menelantarkan anak yatim dan membiarkan fakir miskin. Ketika pada posisi seperti itu Allah sampai berfirman, fawailul lil musallin, celaka walaupun dia sholat. Siapa mereka orang-orang yang celaka sholatnya? Satu, ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Ada'us sholah, yang pertama adalah sahun. Apa ini sahun Ustaz? Ya, kalau di terjemahan Kementerian Agama cuma diterjemahkan yang lalai dari sholatnya. Tapi kalau kita baca tafsir Pak, kita menemukan apa sahun? Orang yang sengaja, apa ini? Menunda waktu sholat. Sahun. Apakah ini ada di keluarga kita? Mah, udah zuhur mah. Zuhur apaan sih Pak? Zuhur ini udah mau 12:30. Kan masih lama asar. Emaknya yang kasih contoh. Dibilang zuhur masih lama asar. Dibilang asar masih lama maghrib. Dibilang maghrib nanti bentar lagi. Dibilang isya jauh subuh. Yang paling parah dibilang subuh, apa jawabannya?
masih lama zuhur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta mah mama gelo, eta mah ya Allah. Masa subuh ukurannya zuhur? Makanya sekarang kita agak repot. Banyak keluarga antara subuh dan duha beda tipis waktu pelaksanaannya. Coba kita lihat. Bapak-bapak, punten, bapak punya tanggung jawab ini. Ya, pastikan ini persoalan serius di keluarga. Coba menuju Ramadan, tarhib, kita lapangkan hati kita, lapangkan rumah kita, lapangkan keluarga kita, pantaskan Ramadan hadir di keluarga kita. Nomor 1, perbaiki qimatus sholat, kualitas sholat. Dari mana? Jangan menunda-nunda waktu sholat. Weh, orang rumah, jangan kau tunda-tunda waktu sholatmu. Mentang-mentang afdalus sholat lil mar'ah, seutama-utama sholat bagi wanita fi buyutiha, di rumahnya, kemudian dia seenaknya. Kan ini rumah saya Ustadz, saya yang atur waktu rumah saya. Beritahu dia, An-Nisa ayat 103. Ada bapak-bapak yang tidak mau sholat kalau tidak mendapatkan dalil sholat hukumnya wajib. Mana Ustadz? Aqimis sholat. Enggak Ustadz, itu cuma perintah, dirikanlah sholat, tidak ada kata wajib. Susah juga ini orang. Bapak maunya bagaimana? Saya minta sholatnya wajib seperti wajibnya puasa. Kalau puasa kan jelas ya, kutiba alaikumus siyam, letterlek, diwajibkan atas kamu puasa. Sekarang cari dalil Ustadz sholat itu wajib. Bingung juga kita ini. Saya bilang buka Quran surat An-Nisa ayat 103. An-Nisa, supaya kita lawan ini orang-orang yang sahun ini. Kita lawan dengan An-Nisa ayat 103 supaya orang tinggalkan sahun. Kenapa? Di ujung ayat 103 ini Allah menegaskan tentang kewajiban sholat. Kalau puasa dalam bentuk mazhul, kutiba alaikumusiyam, tapi kalau sholat dalam bentuk yang sangat normatif. Apa ayatnya? Coba kita lihat ya. An-Nisa halaman berapa Pak Gus? Baca Pak Gus. Kita baca sama-sama dulu ayatnya ini supaya halaman 95. An-Nisa ayat 103 paling bawah ya kalau tidak salah. Nah, sebelum ain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Nah ini dia. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Mangga Pak. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini, sholat itu Pak diwajibkan dengan paket waktu. Makanya disebut bukan waktu tapi mauquta. Mauquta itu waktu yang sudah ditentukan. Gak boleh kita sholat menurut kita. Gak boleh Pak. Makanya kenapa Imam Malik berbeda dengan jumhur dalam bab sholat. Apa perbedaannya? Karena menurut Imam Malik, sholat itu perintahnya aqimis sholat. Dari kata qoma, qoma itu lurus. Makanya sholat harus lurus. Itulah sebabnya beliau tidak menggunakan sedekap. Allahu Akbar. Karena perintah sholat itu adalah aqimis sholat, lurus.
Tapi kenapa Ustaz Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali bersedekap? Karena ada dalil yang lain. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku salat. Maka karena Nabi bersedekap, maka kemudian kita juga ikut bersedekap. Makanya walaupun salat itu melihat tempat sujud, kepala kita tidak harus tunduk, Pak. Lurus, mata kita yang melihat tempat itu. Allahu Akbar. Tidak harus begini, Pak. Enggak. Ada orang sholat tuh enggak lurus. Aduh. Kalau ada askar tuh di sholat begitu-begitu. Coba. Jadi adha'us shalah itu salah satunya menunda-nunda waktu. Ustadz, ada enggak penjelasan lebih rinci kenapa sholat kita perbaiki? Bapak mau saya buka ini ayat, siap malu sendiri ya. Bagaimana Bapak koreksi sholat keluarga kita? Kenapa? Kalau kita buka ayat ini Bapak, kita perlu tangis. Kenapa? Jangan-jangan sholat kita dianggap oleh Allah seperti sholatnya orang muna. Tahu orang muna? Munafik. Lihat, geser sedikit. 142. Masih surat yang sama, geser sedikit. 142. Tepatnya halaman 101. Ya. An-Nisa 142, pas di bawah ain. Mari kita lihat ayatnya. Jangan sampai sholat kita seperti ini. Itulah sebabnya kita perlu mengoreksi. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bagus. Halo, di muka bumi ini satu-satunya yang berani nipu Allah itu orang munafik, Pak. Allah berani ditipu, Pak. Dan cara yang paling naif, dia menipu Allah dengan sholat. Makanya kenapa sebelum Ramadan perbaiki sholat keluargamu. Ini, Pak, 3 orang menipu Allah dengan sholat. 1, idza qamu ila sholati qamu kusala. Bangun sholat malas. Apa kata Ibnu Abbas? Dinukil oleh Ali bin Abi Thalib, dinukil oleh para sahabat, para ahli tafsir. Siapa orang yang sholatnya malas? Apa kata Ibnu Abbas? Barang siapa yang disuruhkan untuk sholat dan dia tidak bersemangat, ya, tidak bersemangat, maka sholatnya seluruhnya makruh. Apa arti makruh? Dibenci sama Allah. Kewajibannya terpenuhi, tapi Allah benci orang yang sholatnya malas. Sholat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Insyaallah. Maka dia cari saf pertama. Kalau di masa Rasul saf pertama itu, Pak, nggak bisa di-booking, diundi. Iya, Pak, beda saf pertama, Pak. Begitu. Cuman tadi kenapa Ustaz maju ke depan? Disuruh sama Pak Ketua DKM. Kalau di masjid saya, Pak, saf pertama itu susah sekali kita mengalahkan. Karena ada member jamaah itu subuh jam 4 sudah di situ dia. Saya bilang ini orang nggak pernah berubah.
Itu tempat duduk saf itu kayak sudah ada nama. Orangnya itu aja. Zuhur memang nggak muncul dia. Asar, maghrib, isya. Kenapa? Karena dia pulang malam. Tapi kalau subuh jam 4 sudah di situ. Dan itu saf pertama semua. Saya pernah sekali sebelum jam 4 saya sudah taruh sajadah saya. Gitu. Kalahkan mereka semua seperti itu. Gitu. Karena juga saya punya jadwal subuh di situ kan. Di situ. Wah, kata mereka, tumben Ustadz duluan katanya. Oh, tumben katanya, ya Allah. Cuman kadang-kadang malas juga Pak. Di saf pertama tuh udah pas duduk bukan salaman. Ini kasih minyak. Ini minyak Pak, bagus. Masya Allah. Minyak angin semua Pak. Masya Allah. Aduh. Ini minyak lawang yang panas. Aduh. Ya Allah. Untung karpet sudah dicabut. Kalau enggak itu baunya tidak tempel itu. Pak coba tolong. Pertama jangan sampai. Makanya kita lihat. Coba ayat ini dijelaskan kepada anak-anak. Dek, malas-malas sholat itu sholatnya orang munafik dek. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Tidak ada semangat, tidak ada spirit. Itu sholatnya orang munafik. Apalagi kalau imam ayat pertama sudah mulai dengan ayat, waduh panjang ini. Dia yang pimpin itu orkestra. Imam terganggu. Aduh ya Allah. Usahakan Pak, ya, perbaiki sholat keluarga kita. Satu, harus diingatkan, jangan sholat malas. Dua, apa di sini? Yura'unan nas, sholatnya sekedar pamer pada manusia. Sama dengan tadi di Al-Maun kan? Di Al-Maun pertama sahun, yang kedua pamer. Alladzina hum yura'un, mereka pamer pada manusia. Ustadz, boleh nggak diberi penjelasan apa yang dimaksud riya dalam sholat? Rasul sendiri yang menyampaikan, barang siapa yang sholat sendirian, ya, membaca ayat-ayat pendek cepat, ya, sementara kalau sholat dia jadi imam ayat panjang, maka Allah sama dengan dia telah menghinakan Allah Azza wa Jalla. Marah benar Allah pada orang yang kalau sholat banyak orang dia panjang ayatnya, tapi kalau sendiri balik ke as-sholah. Apa tuh as-sholah? Inna a'toina. Yang kedua wal asri. Masya Allah. Ustadz, saya pulang di Cimanggu sudah jam 10, belum sholat isya. Gimana Ustadz? Cepat, jangan tidur. Wudu, ganti baju, kalau bisa bersihkan tubuh, minum air hangat, kemudian sholat. Rakaat pertama kau pilih surat yang paling panjang kau hafal, baca rakaat pertama. Gitu. Kenapa Ustadz? Kau tutupi kekuranganmu. Sudah masbuk, ketinggalan tidak berjamaah, inna a'toina lagi, Masya Allah. Itu dia. Makanya jangan langsung sholat, bersihkan tubuh. Kalau tubuh sudah bersih, segar lagi, alas sajadah, sajadah terbaik, pakai minyak dulu. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Dulu saya pernah sama seorang dosen, ya, dibangunin saya, Yasir, kum. Dia belum sholat isya. Saya sudah sholat isya. Dia suruh berdiri di samping saya. Wudu, ikut sholat. Masya Allah. Dia waktu itu Pak belum sholat isya. Ini dosen ini Pak, luar biasa. Masya Allah, saya yang jadi masalah. Kenapa? Dia baca surat An-Nisa Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Baca Fatihah, saya amin, ya. Saya sunnah, dia yang wajib. Dia baca surat An-Nisa. Masya Allah. Dalam arti saya, ya Allah, panjang benar ini ya Allah. An-Nisa. Itu satu surat, selesai. Kamu salat, jazakallah ya Syekh. Saya bilang, Syekh, panjang amat. Dia sudah masbuk, dan untuk menutupi masbuknya dia membaca surat An-Nisa. Umar pernah dia membaca surat Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Al-Imran. Masya Allah. Kita ini udah telat. Rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua biasalah asli Ustaz kulhu. Masya Allah.
Tapi istri dan anak, alhamdulillah ayah, masya Allah. Coba Pak, perbaiki kualitas sholat. Ayo Pak, kalau saya bilang checklist sholat keluargamu. Pak, sebelum Bapak mau ngirim paket Ramadan ke keluarga, apa itu kurma, apa itu sedikit untuk bekal sahur, Bapak cek dulu sholat mereka. Bapak masih ingat gak pulang Ramadan keluarga, kumpul keluarga, bentar lagi zuhur, yuk siap-siap. Kadang-kadang yang tua-tua itu susah. Wak, ayo Wak, duluan. Wak, ini celananya kotor, ada sarung Wak. Wak belum mandi, Wak junub. Masya Allah, ada aja alasannya. Berat. Masya Allah. Kalau bisa sholat keluarga kita itu, kalau bisa sampai level apa? Isti'anah. Apa itu isti'anah? Sholat sebagai jalan keluar. Saya sering bilang kepada siapapun yang datang, Ustadz ada masalah, perbaiki kualitas sholatmu, Allah perbaiki kualitas hidupmu. Itu dia. Al-Baqarah, 2 kali di Al-Baqarah. Al-Baqarah 45-46, Al-Baqarah 153. Diulang 2 kali. Ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu. Tapi solat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Allah ulang lagi, ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Pak, kalau sholat nggak beres, bagaimana Ramadan mau tarhib? Silahkan kami lapangkan untukmu, tapi sholatnya bermasalah. Target Ramadan tahun ini keluarga kita tanpa masbuk. Itu bukan sebuah target yang biasa Pak, tapi target ini target kemuliaan. Kalau orang lain hanya biasa-biasa, tapi keluarga Bapak satu. Kami punya target, istri punya target, anak punya target, khodimat pembantu punya target. Di rumah ini, tahun ini kita bersepakat Ramadan tanpa masbuk. Wah. Siap? Masya Allah. Emang gak enak banget sih. Ada jamaah itu kalau ke masjid pasti masbuk. Kita kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia lagi. Ustadz kenapa masbuk? Karena dia mandi pas azan. Jadi jadwal mandinya itu tunggu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah zuhur ya? Mandi. Kalau cuman mandi, kalau buang hajat, apa semua, datang ke sini. Udah tinggal 1 rakaat. Adha'us shalah. Menyepelekan sholat. Dan kalau Bapak menemukan seperti itu Pak, bagaimana hidup kita bisa beres? Bagaimana keluarga kita bisa beres? Kalau urusan yang paling pokok dalam agama kau sepelekan, maka kau lihat hidupmu pun disepelekan oleh Allah. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa salah satu menolong agama Allah? Penuhi waktu-waktu Allah. Di antara waktu Allah yang paling pokok adalah waktu sholat. Makanya ada nida usholah. Hayya ala sholat. Kenapa Ustadz kami harus menjawab waktu sholat? Karena panggilan berikutnya hayya alal falah. Karena kalau kau penuhi panggilanku, aku jamin kemenangan, keberuntungan buatmu. Ini dia Pak. Bapak-bapak, koreksi waktu sholat keluarga kita. Ustaz, ini masih panjang ini Ustaz, ya. Saum, ya, tambah sedikit. Saum itu Pak beda dengan siam.
Kalau saum itu yang diartikan menahan itu saum, ya, menahan tidak makan saum, menahan tidak minum saum, menahan tidak berbicara saum, menahan tidak pergi kemana-mana saum, tetap di rumah saum. Tapi kalau siam beda. Kalau siam itu Pak, menahan secara khusus, makanya pakai alif lam dia, kutiba alaikumus siam. Itulah sebabnya Bapak-bapak, jangan pikir Ramadan itu ringan. Kalau bulan Sya'ban ini kita tidak banyak berpuasa. Tidaklah Nabi lebih banyak berpuasa di luar bulan Ramadan sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Ayo Pak, keluarga dilatih bangun sahur dari sekarang. Istri dilatih untuk menyiapkan sahur dari sekarang. Selama bulan Sya'ban sudah dilatih menu-menu apa untuk sahur. Jadi itu tarhibnya kelihatan. Wih, udah terasa banget nih Bi Ramadan. Pas buka di rumah udah terasa itu Ramadan. Masya Allah. Dan teknologi hari ini sangat membantu para ibu-ibu. Pastikan pastikan jelas handphonenya berguna, bermanfaat, ada paketnya, ada saldonya, ya Masya Allah. Ayah mau buka pakai apa? Tinggal pesan, jamnya tepat, datang tepat. Kalau enggak kita komplain, kan gitu. Ayah mau jus apa? Semuanya gampang. Bahkan sahur pun bisa dipesan hari ini. Artinya hidup zaman sekarang, ya, ibadah itu sebenarnya tinggal berjalan. Semuanya sudah beres. Itu saum, latihan saum menjelang Ramadan. Tidak ada Nabi berpuasa lebih banyak di luar bulan Ramadan kecuali puasa di bulan Sya'ban. Tidak harus Senin Kemis Ustadz, ya. Mau Selasa bisa berpuasa, langsung siapkan. Bu, besok sahur, besok Rabu enggak, kita mulai latihan puasa. Begitu. Kalau Kamis enggak, Jumat, Sabtu, pokoknya Sya'ban ini usahakan banyak berpuasa. Ya, karena kalau kita sudah berpuasa, Ramadan itu Pak tinggal menikmati. Tapi kalau baru puasa di Ramadan, hari pertama itu loyo semua. Masya Allah. Kenapa? Karena cacingnya pada demo semuanya. Usahakan Pak, saum. Ya. Berikutnya apa ini? Quran, Masya Allah. Ini jumlah Quran di masjid makin berkurang ya, berarti bermanfaat ya, Masya Allah. Gitu nih Pak, Quran. Ustadz, ini tinggal 24 hari. Kejar pokoknya sampai Ramadan mulai Fatihah lagi. Khatamkan bacaan Quran Bapak. Ustadz, saya baru mulai lagi. Kejar. Pokoknya khatamkan Quran di bulan Sya'ban. Saya kemarin sudah beli 3 Al-Quran. Saya tawarkan ke anak-anak. Ini ayah sudah pilih Qurannya bagus semua. Silahkan pilih. Ayah ini, ayah ini. Ayah itu dibalikin ayah. Kenapa? Terlalu kecil. Padahal menurut saya itu bagus. Tapi mereka menolak. Udah, disiapkan Quran Pak. Bagaimana anak mau baca Quran dia tidak punya mushaf yang bagus? Bapak cari Quran. Pilih. Dek, mau yang mana dek? Ayah aku ini ayah. Langsung dia tulis nama. Ayah ini sudah. Pokoknya hatamkan Quran di bulan Sya'ban. Ketika Ramadan udah nyaman itu, Masya Allah. Dan yang terakhir harta. Nanti Ustadz ingin mengkampanyekan, ya, jangan datang ke Masjid Al-Hidayah selama Ramadan kecuali dengan infak Ramadan. Masya Allah. Memang ada gerakan tabungan subuh. Di masjid-masjid itu saya lihat, ya, setiap subuh itu keluar. Saya pernah tuh sekali duduk di luar, saya lihat, Masya Allah, semua pada ngantri di keropak, keluar dari masjid subuh pada ngisi. Alhamdulillah. Nah, kita pingin gerakannya tidak cuma subuh. Memang ada hadis sedekah di waktu fajar, tapi kita pingin sedekah setiap kali ke masjid. Apalagi yang suka masbuk, itu paling wajib dia sedekah untuk nutupin kekurangannya itu. Kalau perlu kita akan buat di situ keropak masbuk, begitu. Jangan pulang isi keropak, ya. Lu terlambat juga kagak isi keropak, gitu ya.
Coba Pak itu dibuka. Itu lumayan loh itu Pak. Ya. Di kami itu ada satu keropak khusus kita isi itu. Yang memang nggak ditulis di masbuk Pak. Tapi itu kalau kita buka itu yang paling banyak isinya. Ya. Seperti itu. Jadi usahakanlah nanti ada launching, terserah mau subuh atau apa, kita buat gerakan jangan datang ke masjid. Boleh ditukar uang Ustadz? Boleh. Karena kita ingin melatih, membiasakan diri, karena amal itu paling bagus tadrib. Apa kata Rasul? Amal yang paling baik di sisi Allah adalah dawamuhu laukana inqalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Nah kita pingin buat gerakan apa yang disebut dengan jangan ke masjid kecuali bawa infak. Jadi ke masjid itu selalu ada uang di saku. Boleh ditukar Ustaz? Terserah. Ya. Kami kalau buka keropak Pak sekarang itu 2.000 paling tinggi cuman ada 20 atau 20 sekian lembar sekarang. Dulu Masya Allah ratusan lembar Pak. Sekarang cuma 20-an. Ya. Selalu dia naik ke atas. Ya, 5.000 memang masih ada 100 lembar. 10.000 masih ada sampai 200 lembar. Tapi sekarang 5.000 dan 100 itu Pak. Kalau kita buka, Masya Allah. Ya, gitu. Tadi malam saya ikut membuka keropak. Berapa keropak kita ini? Masjid kami kecil Pak, 1/4 dari ini mungkin. Tapi kalau kami buka keropak tuh 6-7 juta Pak isinya. Gitu. Saya bilang, wah ini jamaah harus kita ini lagi. Kita punya gerakan itu. Ya, memang gerakan tabuh. Jangan datang subuh kecuali membawa infak. Kita akan robah. Jangan datang ke masjid kecuali membawa infak. Kenapa? Boleh jadi kau sholat tadi kau ingat yang lain. Boleh jadi kau sholat kau tadi khusyuk. Boleh jadi tahu rukukmu tidak sempurna, sujudmu tidak sempurna, ya. Maka kau sempurnakan sebelum pulang, sebelum apapun aktivitasmu, kau isi dengan ini. Ya Allah, ini mengurangi. Kau ini, Masya Allah. Gitu. Ustaz tadi bilang tukar. Kalau saya tukar 2.000 keterlaluan kau. Ya, seperti itu. Kau ganti. Ya. Nah, ini ada orang bank tukar uang baru, taruh di rumah. Dek, selama kau pergi ke masjid, ini infak ya, gitu. Ternyata toko di samping masjid Ramadan omsetnya meningkat. Kenapa? Anak-anak itu datang ke masjid, itu semua infak yang tadinya ke masjid belanja ke warung dekat masjid. Akhirnya DKM mendatangi DKM. Pak, tolong Pak kalau waktu sholat warung bisa tutup. Pak Ustadz, jangan berbuat zolim. Waduh, kita nggak bisa marah. Terpaksa di rumah ganti. Dek, ini infak, ini jajan. Harus infak ya. Masya Allah. Pantas si toko Cina itu tidak mau pundah dia. Semua itu semua sudah muslim. Tinggal toko itu. Dia tidak pernah. Kenapa? Dia merasa nyaman. Tinggal dekat masjid. Karena kalau Ramadan omsetnya meningkat. Masya Allah. Bapak-bapak, ayo. Ini 4 hal kita siapkan menuju Ramadan. 1. Perbaiki kualitas sholat keluarga. 2. Siapkan ya, mulai sekarang berpuasa sunnah, ajak keluarga. Latihan bangun sahur, karena salah satu problem kita membangunkan anak. Ya, dan ibu-ibu punya dosa besar itu kalau bangunkan anak. Dek bangun dek, dek bangun dek, dek kamu susah banget ya dibangunin, persis bapakmu. Loh Allah, si ibu bongkar-bongkar dosa itu, Masya Allah. Ayo ya, bangun. Apalagi body yang halus kayak begini nih, Masya Allah ya. Itu bangun. Persiapkan sahur. Yang ketiga, Quran. Usahakan Pak. Ramadan tanpa Quran Pak, bagaikan malam tanpa bintang. Masya Allah. Indah sekali kalau orang itu dengan Quran. Dan yang keempat, bereskan harta. Ini 4 komponen paling penting selama Ramadan. Dan kalau ini kita siapkan dari sekarang, mudah-mudahan insya Allah Ramadan tahun ini lebih bermakna dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita cukupkan subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.